suatu pecahan benua, dunia baru, markas besar Angkatan Laut. Para marini di sana gempar mendengar perkataan Vegapunk tentang dunia yang akan tenggelam ke dalam laut. Kita melihat Akainu yang hanya diam, memikirkan apa yang dimaksud Vegapunk. Di tempat lain, orang-orang ada yang meresponnya dengan tertawa. Seakan-akan perkataan Vegapunk hanya bualan saja. Sementara di penjara bawah air Impel-Down, kita melihat Doflamingo tertawa dan berkata kepada Magellan apa yang akan dia lakukan jika penjara ini benar-benar terendam air. Magellan menjawab kalau air laut mengalami kenaikan 1 meter dan ini menyebabkan kekacauan di dalam sel. Dia berpikir kira-kira butuh beberapa meter untuk menenggelamkan di seluruh dunia. Doflamingo berkata hanya butuh 5 meter perkotaan akan hancur. Mungkin semua orang harus melakukan evakuasi. Kita bisa pergi ke tempat yang lebih tinggi. Sedangkan di pulau manusia ikan, Shiraushi bertanya kepada ayahnya apakah apa yang dikatakan Vegapunk akan benar-benar terjadi. Ayahnya hanya menjawab ini terdengar sangat aneh. Kemudian kita kembali ke Pulau Egghead. Para Gorosei mulai panik. Mereka khawatir jika ini teruskan akan menimbulkan kekacauan, dan mereka akan lebih memfokuskan mencari siput apapun yang mereka bisa rasakan dan segera menghancurkannya. Yob juga geram. Dia ikut mencari keberadaan siput transponder itu. Lalu kita melanjutkan mendengar perkataan Vegapunk. Prediksi yang akan aku buat ini, jika data sensorku tepat beberapa hari dari saat aku merekam ini, sebuah gempa bumi yang dahsyat akan mengguncang di seluruh dunia. Di tempat lain, Carlotta Smoti berkomentar apakah yang dimaksud Vegapunk gempa bumi itu akan terjadi hari ini. Vegapunk melanjutkan, setelah bencana ini permukaan air laut akan naik 1 meter, beberapa pulau tidak akan bisa lagi dihuni, dan tentu saja akan banyak pantai tenggelam. Jika ini tidak terjadi, kalian bisa abaikan pesan ini. Tapi jika ini benar-benar terjadi, tolong dengarkanlah. Gempa yang akan aku prediksi ini bukan termasuk fenomena alam. Lalu kita melihat Saturnus yang semakin geram. Di saat ini dia menyerang Robin dan lainnya. Terlihat kaki Saturnus menusuk Chopper, namun tidak bisa karena yang kita lihat Chopper berubah menjadi bentuk bulatan besar. Tapi akhirnya Saturnus pergi meninggalkan mereka. Dia lebih fokus mencari siput transponder dan memungkinkan dia lebih mencari sumber tenaga di Pulau Egghead. Perkataan Vegapunk berlanjut dan itu membawaku kepada apa yang menjadi dosa besarku. Yang pertama, aku terpaku dengan mimpiku untuk mengembangkan sumber tenaga yang abadi, bertekad untuk membawa dunia ke masa depan yang lebih cerah. Tetapi aku terbang terlalu dekat dengan matahari. Di sini Saturnus melihat Mother Flame. Dia langsung kembali berubah wujud ke manusia dan segera menghancurkan sumber energi di sana agar siaran ini mati. Kita melihat sebuah api di dalam itu. Sementara di luar, robot kuno masih berjalan. Bahkan Angkatan Laut mencoba terus menembaki robot itu, tapi tetap saja tidak tumbang dan terus berjalan. Sedangkan Luffy, Froggy, Dory dikejar oleh Walko yang semakin panas. Tubuhnya seperti terbakar sehingga memberikan hawa yang sangat panas di sekitarnya. Lalu kita pindah tepat di tanah suci Marigos. Imu sama tampak hanya terdiam, sedangkan semua Tenryubito itu tampak geram dengan siaran Vegapunk. Vegapunk mengatakan pertama kita harus tahu masalah tentang apa yang terjadi di antara 900 dan 800 tahun yang lalu. Periode 100 tahun yang banyak orang menganggap sebagai abad kekosongan. Karena seluruh informasi tentang itu telah dihapuskan atau hilangkan, itu benar. Tapi ada satu kunci untuk membuka beberapa potongan dan gema dari masa itu. Jawabannya ada di poneglyph. Batu-batuan kesepian berada di berbagai tempat yang tenang dan sunyi di seluruh dunia. Tulisan yang terukir di batu-batu itu diterjemahkan akan menjadi satu-satunya metode kita untuk melihat masa lalu yang kita tidak ketahui. Meskipun begitu, menerjemahkan poneglyph dianggap sebagai hal yang tabu bagi pemerintah dunia. Oleh karena itu, aku terpaksa melakukan dosa besarku. Yang kedua, aku mengkhianati pemerintah dan mempelajari era terlarang ini sendirian. Aku beruntung karena aku mewarisi beberapa dokumen dari arkeolog yang luar biasa yang membuatku bisa menerjemahkan beberapa poneglyph. Lagi pula, sejarah ada sebuah kisah
Kemudian di tempat Nami terlihat awannya di sana memanjang. Ini seperti yang Edison bicarakan. Berkata dengan begini kita bisa melompat langsung ke laut. Lalu kita melihat Edison yang tanpa kelelahan. Dia berharap sekali mereka bisa lulus dari pemerintah dunia. Perkataan Vegapunk berlanjut akan mengetahui bagian kecil tentang kisah 100 tahun yang panjang ini. Aku akan membicarakan fakta yang aku tahu. Bintang dari cerita ini terlahir 900 tahun yang lalu. Ini sebuah kerajaan yang maju dan berlimpah. Dan sama seperti nikah Dewa Matahari yang legendaris dari dongeng Elbaf. Dia juga bertarung dengan tubuh elastis dan memanjang, mereka memanggilnya dengan sebutan Joy Boy. Dialah orang pertama yang pergi laut, orang yang pertama sebagai bajak laut. Lalu kita melihat Luffy mencoba memberi pukulan kepada Warkuri, tapi masih saja tubuh Warkuri lebih keras, sehingga terlihat tangan Luffy kesakitan dan terbakar. Berakhir chapter kali ini, di chapter ini Vegapunk akan mengungkapkan sebagai kisah dari abad kekosongan, yaitu tentang Joy Boy. Kisah ini bisa saja menjatuhkan pemerintah jika Vegapunk juga menceritakan tentang 20 kerajaan yang bersatu untuk menjatuhkan jatuh kerajaan tersebut. Cerita dibuka dengan keadaan di Wano yang ternyata negeri terisolasi ini juga mendapatkan siaran dari Vegapunk. Karena ternyata orang-orang Wano ini menemukan tenden musinya Orochi yang tersisa. Vegapunk di sini berkata, sekarang kalian mungkin penasaran bagaimana Joy Boy dikenal sebagai seorang bajak laut. Momonosuke menanggapi, jadi kau juga bajak laut seperti Luffy ya, Joy Boy? Di penjara markas Chieftain Angkatan Laut ada bajak laut yang dipenjara yang ternyata ini adalah orang yang sama dengan orang yang meniru bajak laut topi jerami di Pulau Sapodi. Tapi sekarang mereka meniru bajak lautnya Kapten Kick. Yang mana ini tulisan perkenalannya lucu banget. Mantan Luffy palsu, Imaro Black. Hal ini membuat angkatan laut kaget banget. Vegapunk melanjutkan, perlu diingat bahwa aku hanya memiliki sedikit informasi dari Poneglyph. Tapi gabungan narasi mereka dengan jelas mencatat sejarah yang sulit dipercaya tentang adanya perang besar di masa lalu. Pada masa itu, Joy Boy berhadapan dengan musuh yang dikenal sekarang sebagai pemerintah dunia. Angkatan laut yang mendengar ini pada kaget. Tunggu, itu berarti musuhnya kita? Dijawab temennya. Ya mungkin karena Joy Boy ini bajak laut kan? Terus kita melihat Luffy Doribroki yang masih dikejar Hoki Warkuri yang dia masih marah. Vegapunk melanjutkan, pada saat itu mereka hanyalah sekutu yang berkekuatan besar, yang merupakan koalisi sementara yang terdiri dari 20 kerajaan terpisah. Lalu kita dibawa ke dalam lab di mana ini Saint Martes Mars menjatuhkan semua tenden musuh yang terlihat dengan kekuatan hakinya. Dan terlihat dia di sini sangat marah banget. Vegapunk lalu melanjutkan, bisa kita asumsikan bahwa aliansi ini adalah satu-satunya cara untuk melawan kelompok di mana Joy Boy tergabung. Aku khawatir aku masih belum menemukan penyebab dari konflik ini terjadi. Karenanya aku tidak berani menilai moralitas antara kedua belah pihak. Namun aku bisa katakan bahwa perang ini terjadi karena adanya benturan antara dua ideologi yang berbeda. Aku bilang di awal tadi bahwa Joy Boy terlahir dalam peradaban yang sangat fantastis. Kerajaan yang sangat berkembang dan sulit dipercaya ada lebih dari 900 tahun yang lalu. Stop dulu, mari kita lihat detail dari gambarnya. Di sini Vegapunk menjelaskan Joy Boy dengan wujud nikah. Dan di sini kita juga langsung dibawa ke Gajah Raksasa Zoo, tempat suku Ming berada. Dan kita melihat Carrot yang terkagum-kagum bersama para pasukannya dengan penjelasannya Vegapunk. Karena Vegapunk berkata, senjata yang ada pada satu abad ini jauh melampaui ilmu pengetahuan modern kita. Dan laki-laki kemunculan tidak terduga dari tengah laut, kawal kecil dengan kepala lonjong. Dia adalah bajak laut Foxy. Si Foxy lalu berkata, apa yang sebenarnya dikatakan oleh si kepala kacang itu? Vegapunk lalu melanjutkan, teknologi seperti itu bahkan membuat orang jenius sepertiku kebingungan. Dan disitulah letak masalah kita. Kita lalu dibawa ke Labus Stratum, pusat kontrol di mana Stussy dan Kaku ini berada. Stussy mendapatkan panggilan, ini aku. Stussy kaget, Edison,
Kaku di sini hanya diam saja nih melihat mereka berdua ngobrol. Edison lalu berkata, turunkan barriernya sekarang dan cepat keluar dari sana. Susi kebingungan, tapi aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana jika sesuatu terjadi dengan kru topi jerami? Edison lalu menjawab, aku langsung saja. Sekarang tidak ada gunanya kita menggunakan barrier itu lagi. Tidak sejak datangnya para monster-monster yang bisa mengatasi barrier kita. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Aku yakin mereka bisa mengatasinya entah bagaimana. Lalu kita melihat Jinpei yang sedang menggendong Zoro di telepon sama Nami. Kok masih lama Jinpei? Jinpei menjawab, maaf kami hampir sampai. Zoro protes, kenapa harus minta maaf? Kita kan sedang sibuk tadi. Zoro masih nggak merasa bersalah ya sampai sekarang ya. Sekarang bergegaslah para angkatan laut mengirim kapal mereka untuk memblokade pantai timur laut. Aku tidak akan memaafkanmu jika kita terjatuh ke laut setelah semua yang terjadi. Kita balik ke Stussy dan dia sedang menjawab Edison. Senang mendengarnya. Aku khawatir Stella tidak akan memaafkanku jika aku membiarkan mereka tertangkap. Tapi aku tidak tahu harus apa sekarang. Edison bingung. Hah? Apa maksudmu? Stussy dengan tatapan sedih menjawab, Stella sudah pergi. Untuk siapa aku terus hidup? Aku tidak punya tujuan apa-apa sekarang. Kita lalu dibawa ke pantai timur laut di mana terjadi pertarungan besar melawan Venus Ujuro, Sanji dan para raksasa, Oimo dan Kashi tidak mampu mengatasi Kurosei ini, sedangkan Pony masih berusaha bertarung. Jangan biarkan dia menggunakan pedangnya. Pak tua ini bisa memotong apapun. Venus Ujuro di sini semakin marah dan berusaha fokus. Rasakan keberadaan semua benda yang bersuara. Maksudnya Dini dan musik kali ya. Dia lalu mendepak Kashi dan mengambil kuda-kuda. Pony dan Tio langsung menebas sekitarnya dengan sangat cepat. Tapi untung saja Pony berhasil diselamatkan oleh Frankie. Dan Pony tiba-tiba berubah menjadi kecil lagi. Serangan Venus Ujuro ini memenggal ujung kepala kapal bajak laut raksasa dengan sangat rapi. Frankie bingung melihat Bonnie jadi kecil dan Bonnie menjawab, aku tidak bisa menggunakan Distorted Future dalam waktu yang lama. Bergabung langsung melanjutkan ceritanya dan Void Century berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Gajah raksasa Su dan robot raksasa Diego ini terdiam saat mendengar hal ini. Venus Ujuro semakin marah. Seberapa banyak dia ingin kau katakan Vegapunk? Dan dia langsung melompat tinggi ke atas langit yang membuat Oimo terkejut. Venus Ujuro melompat sampai ke Pangrikot dan menarik pedangnya ke belakang. Dan dia langsung menebas ke arah Pangrikot dan membelah awan yang menjunjung Pangrikot. Ternyata tebasan ini membelah ruang bawah tanah tempat para agen pemerintah si Purple dan para Seraphim di penjara. Dan mereka pun terjun bebas ke bawah. Vegapunk lalu melanjutkan, namun dampak dari kejadian ini berakhir dengan konsekuensi yang lebih besar. Kemunculan dari konflik kuno ini meninggalkan luka pada dunia, dan bekas luka itu tidak akan pernah bisa sembuh. Kita semua tahu perjalanan antar pulau sangatlah sulit. Laut yang harus dilewati juga sangat luas dan berbahaya. Banyak orang yang sudah merasa puas untuk hidup dan mati di tempat kelahiran mereka, tanpa pernah merasakan banyaknya budaya yang berbeda dari tempatnya sendiri. Para warga yang mendengar ini pun juga setuju. Vegapunk lalu melanjutkan lagi. Itu adalah pengetahuan umum yang kita punya sekarang, tapi hal itu berbeda dengan 1000 tahun yang lalu. Sebuah bencana ekologis yang dahsyat pernah terjadi pada Void Century, dan dunia kuno itu telah tenggelam di dalam lautan. Kita sekarang hidup di atas sisa-sisa pecahan benua dari daratan yang dahulu pernah ada. Dan kita melihat reruntuhan bawah laut yang mana ini gambarnya keren banget. Di sini kita melihat ada detail-detail kecil kayak ikan-ikan kecil yang lagi berenang dan ada monster laut raksasa di belakangnya. Para pasukan revolusioner mendengar ini kaget. Apa? Dragon masih berusaha tenang dan Sapu cuma terdiam dengan serius. Vegapunk lalu melanjutkan lagi. Dunia ribuan tahun yang lalu sedang tertidur dan tak terlihat di dasar laut. Aku tahu hal ini akan sangat susah dipercaya, tapi memang benar-benar ada beberapa benua yang luas pada saat itu. Di desa Popoyasi, rumahnya Nami, semuanya geger besar. Vegapunk menambahkan fakta lagi, perubahan di dunia ini bisa kita anggap sebagai cara bagaimana sejarah selama 100 tahun bisa ditutupi. Sebuah kejadian yang terlihat mustahil, tapi menjadi masuk akal jika kita mempertimbangkan kesimpulan yang tidak dapat disangkal dari semua data yang ada. Hanya dalam kisaran 1 abad, rata-rata permukaan air laut naik secara mengejutkan sebesar 200 meter.
Para angkatan laut tambah panik. Apa? Yang benar saja, 200 meter. Kapal perang saja tingginya 60 meter. Terus kita ke kerajaan Sakura, rumahnya Chopper. Dalton di sini berkata, apakah itu mungkin bisa terjadi? Dokter Kureha cuma tertawa. Bahkan dunia yang sekarang masih bisa semakin menarik ya. Terus di Water Seven, para karyawan Galela Company mendengarkan Vegapunk. Hal ini membuat pertanyaan besar, bagaimana dan mengapa banjir sebesar ini bisa terjadi. Sudah sewajarnya kalian menganggap hal ini adalah bencana alam. Tapi bagaimanapun, aku bisa katakan dengan yakin bahwa hal seperti itu tidak mungkin bisa terjadi. Dan ini adalah bencana buatan seseorang. Bukan si burung koran kaget. Tidak mungkin dan langsung ditutup paruhnya sama Vivi. Vega mau menjelaskan jika bencana ini adalah karena alam, seharusnya ada catatan yang menunjukkan tanda peringatan dini selama beberapa abad sebelumnya. Ini adalah peristiwa yang merubah dunia, tapi semua penelitianku terhadap ilmu meteorologi, geologi, ekologi, dan atmosfer mengkonfirmasi bahwa tidak ada tanda-tanda alam yang terjadi. Sangat tidak mungkin perubahan drastis yang terjadi secara spontan dalam jarak waktu sekitar 100 tahun ini terjadi. Itu artinya penyebabnya ada di suatu tempat. Kecurigaanku terkonfirmasi beberapa hari yang lalu ketika aku menganalisa kenaikan air laut yang terbaru. Ini akan sulit untuk diterima, tapi bencana 800 tahun yang lalu disebabkan oleh teknologi senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. Dan kekuatan yang sama sebesar itu ternyata masih ada dan menunggu untuk digunakan lagi. Dengan kata lain, perang besar yang memporak-porandakan dunia selama Void Century masih terus berlangsung. Dengan tatapan mata dari Insama, ini menjadi tanda bahwa chapter ini telah selesai. Dengan informasi yang dibeberkan oleh Vegapunk, itu berarti kerajaan kuno dengan teknologi ratusan tahun lalu yang lebih berkembang dari masa sekarang berada di dasar samudera sebagai tanda kekalahan dari Joy Boy. Pertanyaannya adalah seberapa berkembang teknologi itu dan mengapa harus dihilangkan. Seperti chapter kemarin, aku akan membahas tentang kehidupan di bulan yang ditemukan oleh Enel. Dan terlihat jelas di sana ada teknologi yang menurutku cukup maju nih di bulan. Aku jadi kepikiran nih, bagaimana jika kerajaan kuno atau yang kita sebut Ancient Kingdom ini pada Void Century bukanlah kerajaan kuno. Istilah kuno itu digunakan oleh orang-orang pada masa sekarang ya. Tetapi pada zaman itu, bagaimana kalau sebenarnya kerajaan ini adalah kerajaan yang paling baru muncul di antara 20 kerajaan yang sudah ada sebelumnya. Kenapa konflik besar ini baru terjadi di Void Century? Bagaimana jika kerajaan ini awalnya tidak ada dan tiba-tiba muncul dengan membawa teknologi yang jauh lebih lebih besar, lebih pesat dengan perbedaan budaya dan kekuatan teknologi, kedatangan kerajaan ini malah membuat 20 kerajaan yang lainnya itu tidak suka atau mungkin 20 kerajaan ini malah berniat untuk melindungi sesuatu yang sudah ada. Dan terjadilah perang besar ini. Terus pertanyaannya dari mana asal kerajaan yang kita anggap sebagai Ancient Kingdom ini? Bagaimana kalau mereka berasal dari luar angkasa? Dan dari sudut pandang orang bumi, kerajaan kuno ini adalah alien. Seperti konsep film science fiction yang sering kita tonton ya, alien kan datang ke bumi selalu diceritakan dengan teknologi yang lebih maju gitu. Meskipun kedatangan mereka ke bumi dengan berbagai macam motivasi ya, ada yang ingin menginvasi bumi, ada yang ingin saling mengenal dengan warga bumi, dan sisa-sisa dari kerajaan kuno ini ada di bulan, coy. Tentang meskipun yang di bulan itu teknologinya agak maju, tapi terkesan kayak nggak keurus gitu kan ya. Bagaimana kalau itu adalah sisa-sisa dari kerajaan Ancient Kingdom ini yang ditinggal di bulan? Dan ini teori ngasal banget ya. Entah kenapa ya, pulau kerajaan kuno yang sering terlihat di One Piece ini, pulau Ancient Kingdom ini, kalau dipaksakan, aku malah seperti melihat sebuah kapal perang gitu nggak sih? Kalau yang kapal perang di laut mungkin yang kayak gini, atau mungkin yang versi luar angkasa itu kayak pesawat luar angkasa atau kapal perang luar angkasa yang digundam-gundam tuh. Tapi dengan ukuran yang besar banget. Makanya disebut kerajaan karena kedatangan mereka dalam jumlah yang besar
datangnya lewat kapal perang atau kapal luar angkasa yang besar langsung datang gitu. Makanya orang-orang yang di bumi langsung menyebutnya kerajaan. Tapi mungkin yang orang Ancient Kingdom ini, kok kerajaan sih? Perasaan kita nggak menyebut diri sebagai kerajaan gitu. Ya meskipun ini tidak memberikan jawaban deh, bagaimana mereka bisa kalah, kenapa dunia bisa tenggelam, dan Im Sama itu perannya bagaimana. Karena jujur aja aku juga nggak bisa ngebayangin cuy. Oda Sensei itu mau dibawa kemana nih ceritanya gitu kan. Terlebih dengan kenaikan 200 meter. Ini kan gila banget ya. Aku takut salah bacanya atau takut salah menerjemahkan. Tapi sepemahamanku, berdasarkan apa yang diomongkan Vegapunk, itu kan setiap sekitar 100 tahun itu naiknya sekitaran 200 meter. Fate Century kan kalau tidak salah 800 tahun yang lalu. Berarti dunia sudah tenggelam sebesar paling tidak 1.600 meter. Kita bahas apalagi kapan bilang orang-orang sekarang takut berpindah pulau karena laut yang berbahaya. Tapi 1.000 tahun yang lalu tidak begitu. 1.000 tahun yang lalu tidak begitu. Apakah berarti Oda mengambil referensi terciptanya dunia sekarang? Di mana dunia kan dulu semua pulau itu katanya hampir terhubung dalam satu benua yang besar. Lautnya itu nggak misah-misah gitu. Dan apakah daratan yang utuh dan menjadi satu itu adalah One Piece yang sebenarnya? Harta karun One Piece itu adalah pulau yang utuh yang sekarang ada di bawah laut. Ya udah gila kali kalau pada ngincer One Piece kalau ternyata One Piece-nya kayak gitu. Ngeklaimnya gimana gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya. Dan yang terakhir tentang senjata yang digunakan untuk membuat dunia tenggelam. Apakah hanya sekedar Mother Flame yang digunakan atau ada yang lebih besar lagi? Maksudnya senjata yang lebih besar lagi dan Mother Flame itu adalah versi kecilnya karena Mother Flame kan terlihat baru bisa menghancurkan pulau ya, bukan menenggelamkan dunia seperti kata Vegapunk. Atau Mother Flame yang digunakan secara terus-menerus inilah yang menyebabkan dunia tenggelam. Apakah Mother Flame adalah salah satu senjata kuno Uranus atau tiruannya Uranus? Dan senjata Uranus mempunyai, dan kalau memang tiruan itu berarti apakah Uranus mempunyai daya hancur yang lebih besar lagi? Kan tadi aku bilang kalau One Piece itu kan sebuah pulau. Pulau benua lah, benua yang menjadi satu gitu. Mungkinkah itu yang dianggap sama Roger aneh yang membuat Roger tertawa waktu menemukan One Piece? Karena dia berharap menemukan sesuatu yang menarik gitu, yang ya menarik sih, cuman bisa dipegang atau bisa diapa, giliran dibuka, lah anjir One Piece saya gini. Lah mau ngeklaimnya gimana? Gak bisa dong. Mungkin mungkin kayak gitu. Tapi ya nggak tahu juga lah ya. Nah itu adalah pembahasan One Piece chapter 1115 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Dan yang sudah menonton video ini sampai selesai terima kasih. Oh, subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa. Oke, thank you.